Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Cekal itu. Cekal itu. Sebelumnya yang Karendra kondisinya nggak apa-apa kan? Saya baik-baik saja. Alhamdulillah. Justru saya lebih peduli dengan kalian. Apakah kalian benar-benar baik-baik saja? Alhamdulillah ya. Kita baik-baik saja. Cuma ya Mas Gana yang masih lemas. Lemas banget ini Mas Gana. Dari kejadian kemarin malam, ini adalah cambuk keras untuk saya sendiri. Pertama, yang saya alami seumur hidup saya mendapatkan kekuatan, kedikdayaan, tetapi saya tidak bisa menyingkirkan sebuah kesombongan. Itulah diri saya. Dan selama ini, bukan berarti saya tidak berusaha untuk menyingkirkan kesombongan itu. Dan ini adalah bukti untuk saya sendiri bahwasanya menyimpan kesombongan hanyalah akan membuat kita malu. Jujur, saya sendiri malu kepada kalian yang menyaksikannya. Saya, Karendra, yang mengaku memiliki ilmu tinggi, lantas kalah hanya dengan 2 pukulan. Betapa malunya saya atas kesombongan itu. Ya, kami juga minta maaf yang kami tidak bisa membantu apa-apa. Terus sama ini yang kemarin kan yang Karendra kan kebal, maksudnya itu tetap nembus, itu gimana ya? Benar seperti yang dikatakan Bang Taji, kesalahan utama kita adalah terlalu menyepelekan lawan. Ya, kita boleh percaya diri dengan kekuatan kita, tetapi kita tidak boleh lengah hanya karena kita menyepelekan kekuatan mereka. Kita hanya bisa melihat, tetapi kita tidak mengetahui apa sebenarnya latar belakang mereka, kekuatan mereka, kedikdayaan mereka. Dan saya harap kalian tidak mencontoh apa yang saya lakukan. Kejadian seperti kemarin malam. Iya. Nah, terus apa solusinya? Apa yang Karendra itu punya rencana lain gimana tuh? Nyembuhin Mas Gana atau untuk menghadapi makhluk itu? Yang paling penting Mas Gana. Mas Gana yang Kondisinya yang tentu saya tidak bisa mengetahui pasti apakah yang akan saya katakan ini benar-benar bisa menjadikan saudaramu ini karena bisa menjadi lebih baik. Saya pun tidak bisa memastikan. Saya bisa mengira-ngira. Dengan pertimbangan saya, ada sebuah jalan keluar untuk yang bisa kita lakukan. apa itu? Yang saya lihat dari kejadian kemarin, makhluk itu mengambil sebagian sukma dari tubuh kanan saudaramu itu, dan mereka membawanya, lalu mereka menaruh di dalam sebuah kotak, dan mereka menyembunyikan kotak itu di dasar sumur, sedangkan sumur itu berada di tengah-tengah air. Maksudnya sumur di tengah-tengah. Itu yang bisa saya rasakan. Saya tidak mengetahui lebih dalam. Petunjuk yang saya punya, mereka mengambil sukmanya, lalu mereka menaruh sukma itu di dalam sebuah kotak, dan kotak itu mereka menyembunyikannya di dasar sumur, sedangkan sumur itu berada di tengah-tengah air. Maksudnya sumur di tengah air. Yang itu yang saya ketahui. Jadi, jika kalian ingin melakukan sesuatu untuk kesemuanya, maka carilah sumur itu,
temukan kotak itu. Jika kau sudah menemukannya, maka kau bakar kotak itu. Tetapi saya ingatkan, kotak itu tidak akan bisa ditemukan di antara tengah-tengah air itu. Jikalau kau menemukan sumur itu, yang harus kau lakukan adalah mengambil semua airnya, menguras semua airnya di dalam sumur itu, agar sumur itu menjadi kering, sehingga kotak itu bisa terlihat. Tetapi jika dirimu mencari kotak itu, sekalipun kau sudah menemukan sumurnya, kau celupkan tanganmu ke dalam sumur itu, maka kotak itu tidak akan terlihat. Harus menguras semua aja sih. Yang harus kau lakukan, memastikan sumur itu kering, sehingga kotak itu bisa terlihat. Itu yang harus kau lakukan. Tetapi kalian tidak melakukan itu sendiri. Ya tentunya. Banyak saudaramu dari bangsa kami yang ingin membantu kalian dengan keikhlasan hati. Saya bisa mengikutimu karena dirimu lah raga yang bisa disentuh. Dirimu lah yang bisa mencari sumber itu. Saya hanya bisa membentengi dirimu, dan itu tidak sepenuhnya berhasil. Ya, terima kasih banyak ya Amin atas informasinya, dan mungkin Solusi lah, jalan jalan keluarnya yang akan kami coba ya. Ya, Yang pertama rundingan dulu ini, maksud ini juga kan Ya, yang Mas. Hendra juga kan nggak tahu persis itu lokasinya di mana, dan air sumur di itu kan juga maksud ininya apa gitu loh. Itu yang membuat saya di dalam kebingungan, karena saya hanya bisa merasakan tetapi tidak bisa melihatnya. Mereka menaruh kotak itu di dalam sumur, sedangkan sumur itu berada di tengah-tengah air. Saya pun tidak mengetahuinya dengan pasti. Yang bisa saya pastikan, sumur yang mereka gunakan tidak jauh dari tempat saudaramu ini diambil sumbernya. Maksudnya apa itu? Biasa kalau cuma tuh apa sekolah nggak jauh sama Jati itu. Ya, jika kau berpatok pada Jati itu, sumur itu tidak jauh dari lokasi itu. Misalnya nanti Iya. kita langsung rundingkan begitu, kita berunding berangkat ya siap-siap untuk cari sumur itu. Dan yang paling terpenting, jika kalian mengetahui kejadian kemarin malam, seharusnya ada suatu hikmah yang bisa kalian petik. Apa itu ya? Jika kau memuji saya karena kekuatanku, karena kekebalanku, kalian salah. Jika kalian menganggap makhluk itu kuat, kalian salah. Karena sejatinya di dunia ini tidak ada makhluk yang kuat. Saya katakan makhluk itu kuat jika makhluk itu sanggup menahan dirinya, menghindari dirinya dari sebuah kata, yaitu maut. Saya pastikan makhluk itu kuat jika mereka bisa menahan kematiannya. Ketika sebuah waktu telah tiba, yaitu ajal, dan mereka sanggup menahannya, atau dirimu sanggup menahan nyawa, agar nyawa itu tidak terlepas dari ragamu, baru akan saya akui dirimu kuat, dikdaya. Dan saya pastikan dirimu termasuk manusia yang lain tidak akan pernah bisa terhindar dari itu. Begitu pula dari bangsa kami. Jika waktu yang telah ditakdirkan
sebuah ajal datang menjemput kami. Tidak ada satupun dari bangsa kami yang sanggup menahannya. Maka sejatinya tidak ada makhluk yang kuat di atas bumi ini. Karena ketika mereka dihadapkan dengan ajal, mereka tidak akan sanggup melakukan apapun terkecuali pasrah. Iya, iya. Atas kejadian kemarin malam, jangan sampai membuat kalian menjadi lebih rendah dari hari kemarin. Dan saya sendiri pun akan semakin belajar untuk menghilangkan kesombongan saya. Karena ternyata malam itu adalah bukti di mana benar di atas langit masih ada langit. Jadi pesanku adalah seperti itu. Carilah sumur di antara air-air, di tengah-tengah air, maka akan kau dapatkan sebuah kotak ketika kau telah menyurutkan air itu dan kau bakar kotak itu. Semoga itu bisa menyembuhkan saudaramu Gana. Amin. Saya mohon maaf ya sebesar-besarnya, karena ternyata saya tidak bisa membantu lebih banyak selain itu. Ini terima kasih banyak Bang. Ini juga menjadi titik terang buat kita semua ya, maksudnya walaupun ini dalam kita juga masih bingung, tapi kan maksud air di dalam air kita moodnya nggak bingung untuk melangkah loh, maksudnya langkah selanjutnya itu seperti apa buat kesembuhan Mas Karna. Intinya ya kita semua itu mengucapkan terima kasih ya sudah memberikan informasi seperti ini ya. Apa yang nanti kita lakukan mudah-mudahan sebisa kita, sekuat-kuat kita, mudah-mudahan ini yang jalan yang terbaik buat kita semua ya, dan buat kesembuhan Mas Karna. Intinya seperti itu yang kita ucapkan terima kasih. Yang maaf juga kita selalu bikin repot ya Mbah ya. Yang kami lakukan atas keikhlasan hati kami. Kalian tidak perlu memikirkan sedalam itu. Iya ya. Yang penting kalian ingat dengan Tuhan kalian. Dan saya ingatkan, semakin kalian berharap, maka cara kita akan semakin jauh. Iya ya. Saya pamit. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.